Hai guys, balik lagi di Anstech dan hari ini gue pengen ngobrol dikit tentang Microsoft yang baru aja beli perusahaan Activision Blizzard dengan harga yang sangat fantastis. Ini kalau dirupiahin harganya hampir 1 kuadriliun rupiah. Ini angka yang absurd. Jadi penasaran kan, buat apa sih Microsoft mau beli perusahaan semahal itu? Memang perusahaan ini adalah salah satu perusahaan game terbesar di dunia. Gamesnya mungkin kalian tahu Call of Duty, ada juga World of Warcraft, Diablo, dan lain-lain. Tapi apakah worth it gitu? Apa sih sebenarnya strateginya Microsoft dengan pembelian ini? Ini gede banget soalnya kan. Ini kalau digabungin antara pembelian Microsoft sebelumnya, dia pernah beli LinkedIn, dia pernah beli Mojang, Minecraft, dia pernah beli Skype, ya kan? Dan dia pernah beli juga GitHub. Ya, jadi pernah beli juga perusahaan game namanya ZeniMax. Ini yang punya game Skyrim dan Fallout, yaitu Bethesda juga. Dari semua pembelian ini, kalau digabung, ini masih kalah gede sama si pembelian Activision Blizzard ini. Jadi ini ada sesuatu strategi yang gede di sini yang kita pengen bahas dikit ya. Nah, sebagian orang pasti mikir ini adalah pembelian Microsoft untuk menambah koleksi gamenya, terutama untuk Xbox. Karena Xbox saat ini kalah dengan Sony, bahkan Xbox tuh lagi kalah sama Nintendo Switch. Jadi harapannya mungkin dengan pembelian Activision ini, dia bisa nambah koleksi game-game eksklusif, jadi orang beli Xbox konsolnya. Tapi menurut gue nggak cuma di situ berhentinya, karena ada satu industri lagi, yaitu game subscription. Nah, si Xbox ini punya namanya Xbox Game Pass. Xbox Game Pass ini udah lumayan banyak nih subscribersnya. Di luar sana ada sekitar 25 juta. Oke? Dan ini konsepnya adalah Netflix for Games. Kalau Netflix, kalian pasti udah tahu kan, konsepnya dia bayar 100.000, kita bisa nonton film sepuasnya gitu. Nah, kalau si Game Pass ini juga mirip, kita bayar sekitar 200.000 sebulan, kita bisa main semua game di koleksinya itu. Dan sebenarnya koleksinya lumayan banyak. Nah, dia pengen nambahin lagi sebenarnya. Ya kan? Kenapa dia mau bikin Netflix for Games? Karena memang industri video game itu lagi naik banget gitu. Bahkan dia ngalahin industri perfilman. Di saat bioskop-bioskop lagi tutup, ya kan, orang pada di rumah pada main game, ya kan, dimana konsol itu laku banget sampai PlayStation 5 itu langka untuk dibeli. Kalau dibandingin sekarang, kita bandingin secara revenue, si Activision Blizzard ini dapat sekitar 8 triliun dolar setahun, ya kan. Kalau kita bandingin sama Netflix itu udah bisa sampai 27 triliun gitu, jadi udah berkali-kali lipatnya kan. Nah, dengan video game industri yang jauh lebih gede, harusnya secara teori siapapun yang memenangkan pasar baru ini akan menjadi kaya raya gitu. Karena Netflix itu juga dulunya dia menghancurkan industri perfilman yang tadinya pakai DVD, sekarang semua orang streaming. Dan juga kedepannya mungkin orang bisa streaming juga, main game itu nggak harus diinstal, nggak harus di-download, bisa juga di streaming gitu. Nah, jadi Microsoft kayaknya mau ke arah situ dan dia mau menangkan pasar baru ini. Bahkan dia nyebutin juga di situsnya dia bahwa strategi jangka panjang dia adalah metaverse gitu. Tapi kita nggak mau bahas panjang lebar tentang metaverse dulu, kita bahas dulu tentang game subscription ini ya. Ada beberapa pemain yang udah ada nih. Sekarang ada beberapa yang namanya EA Play. EA Play ini dia gamesnya yang paling terkenal tuh FIFA. Dan tapi lumayan banyak juga game-game yang lain gitu. Jadi ini menarik nih. EA Play ini bisa dibeli di Steam. Ya kan, bisa dibeli juga di beberapa tempat lain dan nyambung juga sama si Xbox Game Pass. Nyambung maksudnya gimana? Kalau lo langganan Xbox Game Pass, lo juga otomatis akan dapat langganan EA Play. Lumayan kan? Makanya koleksi gamesnya Xbox ini lumayan banyak sebenarnya. Tapi saingan utamanya itu ternyata adalah PlayStation, ya kan? PlayStation punya yang namanya PlayStation Plus. Meskipun sekarang itu bukan game streaming, dia juga punya yang namanya PlayStation Now. Nah, gue dengar setelah gue baca-baca di internet, kayaknya itu mau digabung jadi satu.
Dan kalau digabung jadi satu, itu akan menjadi namanya PlayStation Plus yang bisa streaming juga. Nah, di situ adalah kesempatan di mana PlayStation bisa juga bersaing pengen jadi the Netflix of games. Nah, sayangnya si Microsoft pembeliannya Microsoft ini nggak akan tembus sampai tahun depan. Tapi menurut gua, dari tahun ini pun Xbox Game Pass ini akan lebih digalakin lagi. Dia pasti akan ekspansi lagi ke semua negara. Saat ini masih di beberapa negara aja gitu. Bahkan di Indonesia pun sebenarnya belum bisa resmi langganan Xbox Game Pass. Tapi sebenarnya ada caranya. Gue diajarin sama temen gue gimana caranya bisa langganan gitu. Kalau pengen tertarik tahu caranya, mungkin nanti gue akan bikin video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Karena sebenarnya Xbox Game Pass ini punya kesempatan gede banget gitu. Karena dia nggak cuma Xbox, tapi dia PC. Sedangkan sebagian besar gamers tuh yang memang di PC gitu kan. Jadi dia Xbox sama PC digabung, dia harusnya bisa melawan PlayStation dan Nintendo. Apapun yang terjadi, tahun ini pasti akan jadi tahun yang baik buat gamers. Karena feeling gue akan muncul beberapa nama gede yang bisa kita bayar mungkin 200.000 sebulan dan kita bisa main game sepuasnya. Oke, paling gitu aja guys. As always, thanks for watching and see you next time.